Halo sahabat pecinta film Hindi semuanya. Kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur kisah film India yang diadopsi dari sejarah fenomenal film India yang berjudul Bajirao Mastani. Tapi sebelum Mimin melanjutkan bercerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu film-film seru, apalagi yang Mimin bagiin ke kalian. Tanpa berlama-lama, langsung saja, adegan diawali dari kerajaan Maratha yang sedang menyelenggarakan sayembara untuk mencari panglima perang. Tiba-tiba putra dari mantan panglima perang terdahulu, bernama Bajirao datang. Dia pun mengikuti sayembara membelah bulu merak dengan anak panah itu. Mereka mengira bahwa anak panah Bajirao meleset, namun ternyata, tanpa diduga anak panah Bajirao mampu membelah bulu merak tersebut dari pangkal sampai ujung. Semua bersuka cita, karena Bajirao memang pantas mendapat jabatan sebagai panglima perang, karena Bajirao memanglah seorang pemuda yang terkenal pintar, jujur, dan pemberani. Upacara pengangkatan Bajirao sebagai panglima perang pun dimulai. Dia disambut oleh istrinya yang bernama Kasibai. Beberapa hari kemudian, saat Bajirao sedang berada di medan perang, Kasi didatangi oleh teman lamanya wanita itu, membawa abu suaminya yang telah dibunuh oleh Bajirao. Dia mengutuk Kasi, bahwa suatu saat Kasi akan bernasib sama sepertinya. Sementara di perkemahan Bajirao, datanglah segerombolan prajurit yang tidak dikenal. Prajurit tersebut ingin masuk untuk menemui Bajirao, namun penjaga gerbang tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya salah satu dari mereka harus berlaku kasar. Dia berhasil masuk ke tenda milik Bajirao. Tak ada satupun penjaga yang mampu melawannya. Hingga akhirnya, Bajirao harus menghadapinya langsung. Dengan hanya satu tendangan, Bajirao mampu melumpuhkannya, yang tanpa dia sadari bahwa penyusup tersebut adalah seorang perempuan. Dia tak lain dan tak bukan adalah putri dari kerajaan Bundelkhand yang bernama Mastani. Dia harta dari kerajaan Bundelkhand yang tak ternilai harganya. Siapa yang tak kenal dengan Putri Mastani? Selain kecantikannya, dia dikenal dengan putri yang sangat pintar dan pemberani. Kedatangan Mastani bermaksud ingin meminta bantuan Bajirao karena kerajaannya sedang diserang oleh kerajaan musuh. Awalnya Bajirao menolak permintaan Mastani, namun karena keberanian dan ketangguhan Putri Mastani, akhirnya dia pun dulu. Mereka pun segera berangkat ke kerajaan Bundelkhand dengan membawa pasukan-pasukan Bajirao yang sudah terpilih. Di sana, musuh sudah mengepung kerajaan Bundelkhand dan siap akan menyerang. Namun tiba-tiba, dari arah belakang datanglah pasukan Bajirao dengan Mastani. Seketika, mereka pun kewalahan. Mereka harus menghadapi pasukan Bajirao dari arah belakang dan pasukan kerajaan Bundelkhand dari depan. Tak lama kemudian, Bajirao pun berhasil melumpuhkan panglima perang musuh. Perang pun sudah dimenangkan, namun ketika perang akan berakhir, Bajirao tak sengaja menyabetkan pedangnya pada Mastani. Dia salah sangka, dia pikir Mastani akan menyerangnya, padahal Mastani malah melindunginya dari musuh yang ada di belakang Bajirao. Mastani pun jatuh terkapar. Keesokan paginya, Raja Bundelkhand menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bajirao, karena berkat bantuan Bajirao, kerajaan Bundelkhand terselamatkan. Bajirao pun ingin berpamitan untuk pulang ke istananya, namun Raja Bundelkhand tidak mengizinkannya. Dia malah menyuruh Bajirao untuk tinggal sementara waktu agar bisa merayakan perayaan Holi di kerajaan Bundelkhand. Bajirao pun tak bisa menolak. Kemudian dia mengunjungi Putri Mastani untuk memastikan keadaannya. Dia bermaksud untuk menyembuhkan luka Putri Mastani, namun mereka malah larut dalam keadaan. Mereka menyatakan perasaannya masing-masing. Bajirao pun memberikan belati kesayangannya kepada Mastani. Dengan senang hati, Mastani pun menerimanya. Holi pun tiba. Putri Mastani menari di hadapan Bajirao dan keluarga istana. Sedetik pun, Bajirao tidak mau memalingkan pandangannya dari Mastani. Saat acara Holi telah selesai, Putri Mastani bercerita pada pelayannya bahwa Bajirao telah memberikan belatinya kepadanya, yang tanpa dia sadari bahwa itu adalah simbol ikatan pernikahan pada adat kerajaannya sendiri. Keesokan paginya, Bajirao pergi meninggalkan kerajaan Bundelkhand. Putri Mastani yang sudah terlanjur larut dalam perasaannya pada Bajirao, meminta izin pada orang tuanya untuk pergi menyusul Bajirao pulang ke Maratha.
Awalnya orang tua Mastani melarangnya, namun karena keteguhan hatinya, akhirnya mereka hanya bisa merestui kepergian putri mereka satu-satunya. Sesampainya Bajirao di istananya, dia disambut oleh istrinya, Kasibaib, dan para pelayannya. Bajirao bersikap bahwa seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kasi pun sempat bertanya, di mana belati kesayangan Bajirao, namun Bajirao berhasil mengalihkan perhatian Kasi. Tandu putri Mastani pun tiba, namun kedatangannya disambut oleh ibu Bajirao dan adiknya. Mastani mengatakan maksud tujuan kedatangannya. Dia menunjukkan belati milik Bajirao, dan mengatakan sesuai adat kerajaannya itu adalah pertanda bahwa Bajirao telah menikahinya. Namun ibu Bajirao menolaknya. Dia malah mengirimnya ke rumah para penari. Namun, tak disangka itu menjadikan peluang baginya untuk bertemu Bajirao, karena Bajirao mengadakan pesta di istana kaca miliknya. Mastani pun menjadi penari di sana. Sebelum kita lanjut lagi, yang belum subscribe silahkan tekan subscribe. Oke, kita mulai lagi. Setelah kejadian di istana kaca tersebut, ibu Bajirao menemui Mastani kembali. Dia bermaksud untuk menghina Mastani dengan menghadiahi Mastani sebuah gelang kakek dan menyuruhnya menari di istana Raja Maratha. Mastani pun menuruti perkataan ibu Bajirao, tetapi bukan untuk menari, namun di hadapan Raja Maratha dan para menteri dan panglimanya Mastani berterus terang bahwa kedatangannya ke Maratha adalah untuk Bajirao. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Bajirao. Raja Maratha pun mengerti dan mengizinkan Mastani pergi. Dalam kegelapan, Bajirao menemui Mastani yang sudah hampir putus asa. Dia memenuhi harapan-harapan Mastani. Mereka pun mengucap janji suci pernikahan di bawah guyuran air hujan. Yang selanjutnya merajut sebuah kisah yang dikenal dengan kisah Bajirao Mastani. Adegan berpindah, Bajirao sedang melakukan kesepakatan pada Raja Nizam agar tidak terjadi perang. Dia menyadari bahwa jumlah pasukan Raja Nizam jauh lebih banyak daripada jumlah pasukannya. Dia tak ingin bertempur dengan sia-sia. Akhirnya, dia berhasil mengatur siasat agar bisa menang dari Nizam tanpa berperang. Berita kemenangan Bajirao pun telah sampai ke telinga keluarganya. Mereka semua bersuka cita. Ibu Bajirao ingin membuat upacara pemujaan. Dia berniat untuk mengundang para pendeta. Dia juga ingin Mastani datang untuk menghibur mereka semua. Namun, ketika pelayan ibu Bajirao datang ke kediaman Mastani, ternyata Bajirao juga sedang berada di sana. Dia menyuruh pelayan tersebut kembali dan mengatakan bahwa Mastani sudah tidak diperbolehkan menari kembali, karena sekarang Mastani adalah istri Bajirao. Pelayan tersebut segera kembali ke Puni dan menyampaikan perkataan Bajirao kepada ibunya. Semua orang terkejut termasuk ibu Bajirao. Seketika para pendeta langsung pergi meninggalkan istana Bajirao karena kecewa dengan perbuatannya. Sepulangnya Bajirao ke Puni, dia bermaksud ingin memberitahu Kasi tentang hubungannya dengan Mastani. Namun sebelum Bajirao sempat mengatakan apa-apa, Kasi memberitahunya bahwa dia sedang hamil. Bajirao pun mengurungkan niatnya. Dia segera menulis surat untuk Mastani. Di dalam suratnya, dia berkata bahwa untuk sementara waktu, terpaksa mereka tidak dapat bertemu. Bajirao meminta seorang pelayan untuk mengirimkannya. Namun ternyata, surat tersebut tidak pernah sampai kepada Mastani. Mastani pun selalu menantikannya, dan entah dari mana, terdengar kabar bahwa Bajirao sedang sakit. Mastani segera pergi ke istana Bajirao. Dia ingin memastikan keadaan suaminya. Tanpa sepengetahuan siapapun, pelayan Mastani berhasil menyusupkan Mastani masuk ke dalam. Namun ibu Bajirao sempat melihatnya. Mereka bertemu di istana kaca. Kasi yang terlelap terbangun karena pantulan cahaya kaca dari istana kaca teruangannya. Dan dari sana pun terlihat Bajirao yang sedang berpelukan dengan Mastani. Kasi tak pernah menyangka bahwa suami yang dia cintai selama ini tertangkap basah tengah menjalin hubungan dengan wanita lain. Hari berganti, bulan pun berlalu, anak Bajirao dari Kasi pun terlahir. Bajirao sangat bahagia, namun tidak dengan Kasi, dia telah mati rasa. Kasi berlalu tanpa menghiraukan Bajirao.
Namun tiba-tiba, datanglah pelayan Mastani dengan tergesa-gesa. Dia mengatakan bahwa Mastani akan segera melahirkan, namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Bajirao pun segera berlari ke kediaman Mastani. Dia melihat istri keduanya itu sedang berjuang sendirian menahan sakitnya melahirkan. Bajirao pun seorang diri membantu Mastani. Dengan penuh perjuangan, lahirlah putra Bajirao dan Mastani yang diberi nama Samsir Bahadur. Beberapa tahun kemudian, anak-anak Bajirao sudah tumbuh besar. Tiba-tiba ibu Bajirao mendatanginya dengan membawa pendeta. Dia berniat untuk mengadakan upacara pemujaan untuk Bajirao, namun Bajirao menolaknya selagi Mastani belum diterima keberadaannya. Bajirao sudah tak tahan lagi dengan perlakuan mereka. Akhirnya, dia sudah tidak peduli. Dia membawa Mastani pulang dan membangunkannya sebuah istana di samping istana Kashi. Setibanya Mastani di sana, tak ada satupun orang yang menyambutnya. Bajirao mencari-cari ibunya dan adiknya, namun sama sekali tak ada jawaban. Bajirao tahu, mereka sengaja melakukannya. Namun tiba-tiba, dari belakang Bajirao, muncullah istri pertamanya, Kashibai. Dia sendiri yang mengadakan ritual penyambutan Mastani. Walaupun di balik wajahnya yang tenang, tersimpan hatinya yang sakit, tapi Kashi masih mau melakukannya untuk suaminya. Namun Kashi berkata bahwa penyambutan itu hanyalah sampai ke depan pintu rumahnya dan tidak akan pernah sampai ke hatinya. Kashi tetap menganggap bahwa hanya dialah istri dari Bajirao. Setelahnya, putra pertama Kashi yang bernama Nana pulang. Selama ini dia dikirim ke ibu kota untuk belajar. Namun, karena kencangnya berita yang beredar tentang ayahnya, dia memutuskan untuk segera pulang menemui ibunya. Hatinya sangat iba kepada ibunya. Dia tak pernah berpikir bahwa ayahnya tega melakukannya. Dan kini, Nana sangat membenci Mastani. Malam harinya, ketika pemujaan akan segera dimulai, tiba-tiba datanglah seorang pendeta yang tergesa-gesa menemui Kashi. Dia mengatakan bahwa malam ini Mastani dan anaknya akan dihabisi. Kashi pun diam 1000 bahasa. Dalam hatinya, berkecamuk kebencian dan rasa iba. Dia tidak tahu harus memberitahu Bajirao atau tidak. Namun hati kecilnya ingin sekali menyelamatkan Mastani dan anak yang tak bersalah itu. Sementara Mastani sedang berjuang menyelamatkan hidupnya dan anaknya. Dia menghadapi orang-orang jahat itu sendirian. Namun apalah daya, dia hanyalah seorang wanita, dia pun kehabisan tenaga. Dan ketika nyawanya telah sampai di ujung penghabisan, tiba-tiba dari arah belakang datanglah Bajirao yang menyelamatkannya. Mastani pun sudah tak berdaya, dia jatuh ke pelukan suaminya bersama anaknya. Dan ternyata, Kashilah yang menyelamatkan hidupnya. Dia mengatakan kepada Bajirao tentang apa yang terjadi pada Mastani. Bajirao tahu bahwa yang melakukan itu semua adalah ibu dan adiknya. Dia lantas menemui ibunya dan mengatakan kekecewaannya pada ibunya. Adiknya pun tak luput dari kemarahannya atas perbuatan mereka pada Mastani. Dia benar-benar sangat kecewa dan melepaskan gelar panglimanya dengan menurunkan penutup kepalanya. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, namun ibu dan adiknya tak pernah mau menghargai apa yang dia punya. Panglimanya tahu bahwa Bajirao sudah tak mau menjadi panglima perang kerajaan Maratha, namun dia membujuknya agar Bajirao mengurungkan niatnya sebab tanpa Bajirao kerajaan Maratha bukanlah apa-apa. Pengawal Bajirao mengatakan bahwa Nizam berkhianat. Tanpa Bajirao, bagaimana mungkin kerajaan Maratha bisa menang dalam berperang mengalahkan kerajaan Nizam? Akhirnya Bajirao pun luluh. Dia berkata bahwa benar hati Bajirao milik Mastani, namun jiwanya adalah milik tanah airnya. Bajirao pun bersedia untuk ikut berperang. Sebelum pergi ke medan perang, Bajirao menemui istri pertamanya, Kashibai, namun Kashi menolak kedatangannya. Dia berkata dia tak ingin bertemu Bajirao lagi. Bajirao pun meninggalkan Kashi dengan hati yang teriris. Berbeda dengan Kashi, Mastani menyambutnya dengan rasa hormat. Dia merestui suaminya untuk pergi berperang. Bajirao meyakinkan akan segera kembali dan berjanji mereka akan bertemu ketika langit telah berwarna merah, yang menandakan bahwa cinta mereka tak akan pernah padam.
Sementara Bajirao pergi ke medan perang, Nana dan neneknya mengadakan konspirasi untuk menangkap dan memenjarakan Mastani serta anaknya. Malamnya, pasukan Nana pun langsung mengepung istana Mastani. Mereka pun ditangkap dan perlakukan seperti tawanan. Mereka dikirim ke tempat pengasingan. Dan berita tentang penangkapan Mastani pun telah sampai ke telinga Bajirao. Bajirao sangat murka. Dia tak menyangka bahwa keluarganya akan bertindak sejauh itu pada istri mudanya. Bajirao meluapkan kemarahannya dengan maju sendirian ke medan perang. Dengan membabi buta, dia habiskan segala yang ada di depannya. Sementara itu, Mastani sedang berjuang untuk tetap kuat. Setiap hari Nana menyiksanya. Dia memberikan pilihan kepada Mastani untuk pulang ke Bundelkhand, namun Mastani menolaknya. Walaupun sampai nyawanya hilang, dia akan tetap menunggu Bajirao. Mastani hanya mengirim putranya untuk pulang ke negara asalnya, kerajaan Bundelkhand. Bajirao pun berhasil melumpuhkan semua musuhnya seorang diri, namun dia terluka parah. Sudah berhari-hari Bajirao jatuh sakit, dan setiap hari, kondisinya semakin memburuk. Dia terus-menerus menyebut nama Mastani. Kasih pun didatangkan dari Pun. Dia diberitahu bahwa suaminya jatuh sakit, namun bukan Kasih yang Bajirao inginkan. Kasih sudah tidak tahan melihat keadaan suaminya seperti itu. Dia membuat kesepakatan dengan ibu mertuanya untuk membebaskan Mastani demi Bajirao. Nana menerima surat dari neneknya, namun dia tidak peduli. Dia tidak mau membebaskan Mastani. Dia malah membakar surat tersebut. Sementara Bajirao yang sedang sakit parah, dia berhalusinasi. Nampak di depan matanya ada banyak pasukan berkuda yang berlari ke arahnya. Mastani pun merasa dia akan segera bertemu dengan suaminya. Suaminya akan datang menjemputnya. Bajirao terus-menerus berhalusinasi. Dia berlari ke dalam danau dan merasa bahwa dirinya akan berperang dengan pasukan berkuda tersebut. Sampai dia merasa dirinya sudah lemah dan kalah. Perasaan Mastani semakin kuat terhadap suaminya. Dia ingin berlari, namun tangan dan kakinya terbelenggu rantai besi. Hingga akhirnya, Bajirao pun telah tiba pada ajalnya. Sakit hatinya membela Mastani, telah mengantarkannya hingga sampai di ujung kematiannya. Mastani pun juga merasa bahwa pertemuannya dengan suaminya sudah di depan mata. Dia berdoa dengan membawa rasa ikhlas atas segelas yang terjadi pada takdirnya. Begitu juga dengan Kasih. Dia begitu pilu melihat lelaki yang dicintainya dengan tragis menghadapi ajalnya. Dan inilah akhir dari kematian Bajirao dan Mastani. Mereka berakhir dalam kisah cinta mereka yang tak diterima oleh dunia. Namun, kisah cinta tersebut tetap terukir di sepanjang sejarah. Dari sini kita belajar bahwa setiap cinta yang kita perjuangkan butuh pengorbanan, hingga pengorbanan tersebut membawa rasa ikhlas walaupun segala keadaan menentangnya. Oke sobat film, terima kasih telah menonton film sejarah yang epik ini. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua, dan jangan lupa tekan subscribe dan like, agar Mimin makin semangat merekomendasikan film-film yang tentunya menarik untuk kalian tonton. Terima kasih, dan wassalamualaikum.